Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Juliansa dari kelas 89 dan bernomor absen 23. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan PPKN, yaitu jelaskan undang-undang yang berada di Indonesia. Berikut inilah penjelasannya. Undang-undang atau perundang-undangan atau lebih dikenal sebagai UU adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Undang-undang memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat untuk konsolidasi posisi politik dan hukum, untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk negara. Undang-undang dapat pula dikatakan sebagai kumpulan-kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintahan, hak rakyat, serta hubungan di antara keduanya. Dalam undang-undang terdapat beberapa materi. Materi yang pertama adalah mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang meliputi hak-hak asasi manusia, hak-hak dan kewajiban warga negara, pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara, wilayah dan pembagian daerah, kewarganegaraan dan kependudukan, serta keuangan negara. Materi yang kedua adalah diperintahkan oleh suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang. Dalam proses pembentukan undang-undang terdapat 3 tahapan besar secara garis umum, yaitu persiapan, pembahasan, serta pengesahan. Di Indonesia terkenal dengan sistem hierarki hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang mana undang-undang diposisikan di posisi ketiga atau setara dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau lebih dikenal sebagai Perpu. Urutan hierarki hukum Indonesia berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 adalah: posisi puncak atau posisi pertama diisi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Posisi kedua diisi oleh TAP MPR. Posisi ketiga diisi oleh undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat diisi oleh peraturan pemerintah. Yang kelima diisi oleh peraturan presiden. Yang keenam diisi oleh peraturan daerah atau perda provinsi. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah peraturan kabupaten atau kota. Jika dalam suatu undang-undang didapati ketidaksesuaian, pihak-pihak yang merasa dirugikan boleh melakukan judicial review atau hak uji materi ke Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi, yang pembagiannya adalah judicial review undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU dilakukan oleh Mahkamah Agung atau MA. Dalam judicial review terdapat 3 tahapan besar, yaitu proses pengaduan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh undang-undang tersebut. Yang kedua adalah uji materi oleh Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga adalah pengumuman keputusan Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi ke khalayak umum. Contoh undang-undang yang berada di Indonesia adalah UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab 8 pasal 34 yang berbunyi: 1. Setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar. Yang kedua adalah pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Yang ketiga adalah wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Yang keempat adalah ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana maksud dalam ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.
Sekianlah penjelasan mengenai undang-undang menurut saya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.